malam ini, jangan coba-coba nonton sendirian. Karena setiap kisah yang kami ceritakan, bukan sekadar dongeng. Ada yang bilang itu nyata, ada yang bersumpah pernah mengalaminya sendiri. Selamat datang di Kenari Malam. Tempat cerita horor tak sekadar didengar, tapi ikut hidup di sekitarmu. Kalau kamu sering lewat jalur Pantura, terutama di daerah Brebes, pasti kamu tahu betapa sibuknya jalan itu hampir setiap waktu. Siang ataupun malam, kendaraan besar seperti truk-truk kontainer, bus malam, sampai mobil pribadi nggak pernah berhenti melintas. Lampu-lampu kendaraan berbaur dengan suara klakson panjang yang seakan jadi musik wajib sepanjang jalur itu. Di sisi kanan kiri jalan, banyak sekali warung makan sederhana yang buka 24 jam. Ada yang berupa bangunan permanen, ada juga yang cuma beratap seng dengan meja kayu seadanya. Buat para sopir yang sering melintasi jalur maut ini, rumah makan di pinggir jalan adalah tempat istirahat paling berharga. Tempat buat mereka ngopi, sekadar meluruskan punggung, atau numpang buang penat sebelum kembali melanjutkan perjalanan jauh. Di antara deretan rumah makan itu, ada satu warung yang kelihatannya biasa saja. Justru karena terlalu biasa, banyak orang nggak sadar kalau warung itu punya cerita lain di baliknya. Dari luar, bangunannya terlihat kecil, cat temboknya sudah kusam, papan namanya pudar dan hanya menyisakan tulisan samar, warung tepi jalur. Huruf-hurufnya sudah hampir terkelupas dimakan hujan dan panas. Kalau dilihat dari jauh, mungkin orang mengira itu warung tua yang sudah lama nggak terurus. Apalagi lampunya hanya beberapa bohlam redup yang bergoyang kalau terkena angin malam. Gak ada tanda-tanda kehidupan, gak ada pelayan mondar-mandir, bahkan jarang ada kendaraan yang parkir di depannya. Tapi justru disitulah keanehannya. Banyak sopir yang bersumpah kalau mereka pernah mampir ke warung itu, makan dengan lahap, minum teh panas. Bahkan ada yang cerita sempat ngobrol sama orang yang menyambut mereka. Mereka bilang masakannya enak banget, sederhana tapi bikin nagih, seperti masakan ibu-ibu di kampung. Dan yang bikin lebih aneh lagi, tiap kali mereka coba kembali siang hari, warung itu selalu terlihat terkunci rapat, seolah nggak pernah buka sama sekali. Kisah-kisah itu pertama kali terdengar dari mulut ke mulut. Sopir-sopir truk yang biasanya suka kumpul di rest area atau di bengkel pinggir jalan mulai saling cerita tentang pengalaman mereka. Ada yang bilang pernah dapat sepiring nasi goreng panas, ada juga yang disajikan soto dengan kuah bening segar, lengkap dengan sambal dan jeruk nipis. Semuanya tersaji tanpa mereka pesan, seakan-akan sudah ada yang tahu mereka bakal datang. Anehnya, nggak ada satupun yang benar-benar lihat siapa yang masak atau siapa yang mengantar makanan itu ke meja. Kalau kamu bayangkan suasana jalur Pantura malam-malam, udaranya dingin, jalan panjang lurus tanpa banyak penerangan. Hanya ada lampu kendaraan yang lalu lalang. Lalu tiba-tiba kamu lihat sebuah warung dengan cahaya lampu kuning temaram, berdiri sendirian di tengah kegelapan. Bayangkan rasa lapar yang datang setelah perjalanan jauh. Wajar kalau banyak sopir tergoda untuk berhenti. Tapi begitu masuk, yang mereka temukan justru lebih membingungkan daripada rasa laparnya sendiri. Beberapa cerita menyebutkan, meja-meja di warung itu selalu dalam keadaan bersih, seolah baru saja dibereskan. Kursinya rapi, tidak ada debu, padahal dari luar kelihatan seperti bangunan yang jarang dihuni. Lalu makanan akan tiba-tiba muncul begitu saja di atas meja. Gak ada pelayan yang datang, gak ada suara dari dapur, tapi makanan itu ada, lengkap dengan minumannya. Lebih anehnya lagi, rasanya benar-benar enak, jauh dari bayangan rumah makan sepi yang kelihatan gak terurus. Seorang sopir pernah bercerita dengan wajah serius. Katanya, waktu itu dia lagi dalam perjalanan membawa barang dari Surabaya ke Jakarta. Perjalanan malam bikin matanya berat, perut keroncongan. Akhirnya dia putuskan berhenti di warung itu. Dia ingat jelas, di meja ada sepiring nasi putih, sayur esiem, ikan goreng, dan sambal. Persis makanan rumahan yang biasa dimasak ibunya di desa. Dia makan sampai kenyang, minum teh hangat, lalu meninggalkan uang di meja karena merasa nggak enak kalau makan gratis. Begitu keluar, dia lihat warung itu seolah meredup, lampunya padam satu persatu, dan dalam hitungan detik, warung itu terlihat gelap total, seperti tidak pernah buka sejak awal. Cerita-cerita semacam itu semakin lama semakin banyak. Ada sopir bus malam yang bilang habis makan di sana, mimpinya dipenuhi oleh sosok perempuan berkebaya lusuh yang senyum aneh. Ada juga yang bilang setelah makan, tubuhnya terasa lebih segar, seolah energi yang hilang kembali penuh.
Tapi di sisi lain, ada yang mengaku setelah mampir ke sana, dia sering merasakan ada bayangan yang mengikutinya di perjalanan. Warga sekitar jalur itu sebenarnya sudah tahu tentang warung aneh tersebut. Mereka jarang ada yang berani mendekat, apalagi malam-malam. Dari cerita orang tua kampung, dulu warung itu memang pernah ramai. Pemiliknya seorang ibu parubaya yang terkenal jago masak. Masakannya enak, murah, dan selalu bikin pelanggan balik lagi. Sopir-sopir dari luar kota sengaja menyempatkan berhenti hanya untuk makan di sana. Tapi semuanya berubah setelah sebuah tragedi. Konon, suatu malam keluarga pemilik warung itu mengalami kecelakaan di jalur Pantura, tepat di depan warung mereka sendiri. Mobil mereka ditabrak truk besar yang kehilangan kendali. Ibu itu bersama suami dan anaknya meninggal di tempat. Sejak kejadian itu, warungnya tutup. Bertahun-tahun tidak ada yang berani membuka kembali. Tapi anehnya, beberapa tahun kemudian, orang-orang mulai melaporkan bahwa warung itu kadang terlihat menyala lampunya di malam hari. Dari kejauhan, seperti rumah makan biasa yang buka melayani pelanggan. Tapi begitu pagi tiba, bangunan itu kembali gelap. Pintunya terkunci rapat, jendela tertutup debu, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Orang-orang kampung percaya, arwah si ibu masih menjaga warung itu. Katanya, dia masih ingin melayani para sopir yang lapar, masih ingin memasak dan memberi makan orang yang kelelahan di perjalanan. Tapi tentu saja, semua itu sudah bukan makanan biasa. Itu adalah hidangan gaib yang hanya muncul untuk mereka yang ditakdirkan singgah. Ada yang menganggapnya berkah, ada juga yang menganggap itu jebakan. Sebab tidak semua orang yang makan di sana bisa pulang dengan selamat. Suasana Pantura sendiri memang sudah punya reputasi menyeramkan. Jalan lurus tanpa henti, sering terjadi kecelakaan, dan penuh cerita mistis. Banyak orang percaya, jalan itu dipenuhi makhluk gaib yang kadang ikut campur dalam kehidupan manusia. Jadi kalau ada rumah makan yang dapurnya kosong tapi makanannya selalu ada, cerita itu masuk akal buat sebagian orang. Beberapa kali ada yang mencoba membuktikan. Seorang pemuda nekat datang bersama temannya untuk melihat langsung. Mereka parkir, masuk ke warung itu, dan benar saja, meja sudah terisi 2 piring nasi lengkap dengan lauknya. Mereka ketakutan tapi juga penasaran. Saat salah satunya memberanikan diri mengintip ke arah dapur, yang terlihat hanya ruangan kosong dengan tungku tua penuh abu. Tidak ada suara orang memasak, tidak ada aroma masakan, tapi makanan di meja tetap tersaji hangat. Bayangkan betapa merindingnya suasana itu. Angin malam masuk lewat celah-celah dinding kayu, lampu bergoyang pelan, dan suara kendaraan di jalan raya terdengar samar dari kejauhan. Di antara hiruk-pikuk itu, mereka merasa seperti berada di dunia yang terpisah. Dunia di mana aturan logika tidak berlaku. Dunia di mana dapur kosong bisa menyajikan hidangan gaib. Mungkin buat sebagian orang, cerita ini terdengar seperti dongeng atau cerita karangan. Tapi bagi mereka yang pernah mengalami langsung, sensasi itu terlalu nyata untuk dianggap mimpi. Rasa makanan yang masih bisa mereka ingat, kehangatan teh yang masih terbayang di tenggorokan, dan terutama, perasaan dingin di tengkuk saat menyadari bahwa tidak ada manusia lain di ruangan itu. Dan begitulah, dari cerita-cerita itu, warung tepi jalur jadi legenda di kalangan sopir. Sebagian memilih menghindar, sebagian lagi masih penasaran. Tapi yang jelas, sampai sekarang, rumah makan itu tetap berdiri di tepi jalan, menunggu siapa saja yang berani berhenti. Malam itu, udara jalur Pantura terasa lembab, angin dari arah sawah membawa aroma lumpur dan padi basah. Jalanan sepi dari kendaraan kecil, tapi truk-truk besar masih terus melintas dengan suara mesin menderu. Jaka, seorang sopir truk yang sudah bertahun-tahun keluar masuk jalur ini, merasakan kantuk mulai menyerang. Matanya berat, kepalanya sering terhuyung ke kanan kiri, dan jari-jarinya berulang kali menepuk-nepuk setir biar tetap terjaga. Sudah hampir tengah malam, perutnya kosong, dan dia sadar kalau memaksakan diri melanjutkan perjalanan bisa berbahaya. Dia perlu berhenti, sekadar makan atau ngopi, lalu baru melanjutkan lagi. Dari kejauhan, samar-samar dia melihat ada lampu kuning temaram yang seakan memanggil. Sebuah rumah makan kecil berdiri di tepi jalan. Papan namanya kusam, tapi ada cahaya dari dalam. Pas banget, gumamnya sambil mengarahkan truk menepi. Truk besar itu berhenti dengan deru mesin berat. Jaka turun, merasakan dinginnya malam menusuk kulit, lalu berjalan pelan ke arah pintu rumah makan itu. Dari luar, warung tersebut tampak sepi. Gak ada motor parkir, gak ada kendaraan lain.
tapi lampu bohlamnya menyala redup, cukup untuk bikin dia yakin kalau tempat itu masih buka. Saat masuk, suasana di dalam mengejutkannya. Meja-mejanya bersih, kursinya rapi, seakan baru saja dibereskan. Tapi yang paling bikin merinding, di meja dekat jendela sudah tersaji sepiring nasi goreng lengkap dengan telur mata sapi di atasnya, plus segelas teh panas yang masih berasap. Jaka terdiam di ambang pintu. Dia celingak-celinguk, mencari siapa tahu ada pelayan yang muncul. Tapi ruangan itu kosong, hanya suara bohlam berdesis, dan dari kejauhan samar-samar terdengar suara kendaraan lewat di jalan raya. Perutnya yang lapar membuatnya sulit berpikir jernih. Hidungnya mencium aroma nasi goreng hangat, gurih bercampur kecap manis. Bau itu terlalu nyata untuk diabaikan. Dengan langkah ragu, Jaka mendekati meja. Ia duduk, tangannya gemetar saat memegang sendok, lalu mencoba sesuap. Rasanya enak, beneran enak, gurih, asin, manis, semuanya pas. Persis seperti nasi goreng buatan ibunya dulu di desa. Teh panas yang ia seruput pun hangatnya terasa menenangkan tenggorokan. Tanpa sadar, Jaka menghabiskan semuanya sampai bersih. Begitu kenyang, ia mengeluarkan uang dari dompetnya. Gak enak kalau makan gratis, gumamnya, lalu meletakkan beberapa lembar uang di meja. Ia berdiri, berterima kasih dalam hati, dan melangkah keluar. Namun begitu sampai di parkiran, Jaka menoleh lagi. Dadanya tiba-tiba berdebar. Warung itu gelap gulita. Lampu yang tadi menyala terang kini padam semua. Jendela tertutup rapat, pintunya seperti terkunci, dan bangunannya terlihat tua dan kumuh. Sama sekali nggak seperti saat ia masuk tadi. Jaka tercekat, napasnya memburu. Dia buru-buru naik ke truk, menyalakan mesin, dan melaju sekencang mungkin. Sepanjang jalan, bulu kuduknya berdiri. Rasa kenyang di perutnya masih ada, tapi pikirannya kacau. Tadi itu, gue makan di mana? Kok bisa gitu? Sejak malam itu, Jaka nggak bisa melupakan pengalamannya. Nasi goreng itu terlalu nyata, terlalu enak untuk sekadar mimpi. Tapi warung yang lenyap begitu saja membuatnya berpikir ulang, apakah dia barusan dilayani oleh sesuatu yang bukan manusia? Esok harinya, Jaka singgah di sebuah bengkel pinggir jalan yang biasa jadi tempat nongkrong sopir. Di sana, sambil ngopi, ia cerita sama teman-temannya. Gue semalam makan di warung aneh di Brebes. Meja udah ada nasi goreng sama teh. Gue makan, enak banget. Tapi pas keluar, warungnya hilang. Gelap, kayak nggak ada orang sama sekali. Temannya, Bowo, langsung pasang wajah serius. Warung tepi jalur, ya? Tanyanya. Jaka mengerutkan dahi. Kok lo tahu? Ya jelas tahu. Semua sopir lama pasti pernah dengar. Itu warung angker, Jak. Katanya pemiliknya udah lama meninggal. Tapi warungnya kadang suka buka buat orang-orang tertentu. Jaka terdiam. Kata-kata Bowo membuat tubuhnya kembali merinding. Jadi, apa yang ia makan semalam itu beneran dari alam gaib. Hari-hari berikutnya, cerita tentang warung itu semakin menghantui pikirannya. Setiap kali lewat jalur itu malam-malam, matanya selalu mencari-cari cahaya kuning temaram di pinggir jalan. Ada rasa takut, tapi juga rasa penasaran. Perutnya selalu bergejolak mengingat aroma nasi goreng itu, seakan ada sesuatu yang mengundangnya untuk kembali. Namun, bukan cuma dia. Sopir-sopir lain mulai ikut buka suara. Ada yang bilang pernah dapat soto ayam lengkap dengan koya dan jeruk nipis. Ada yang cerita minum kopi hitam pekat yang katanya paling enak sepanjang hidupnya. Semuanya tersaji tanpa pesan, tanpa pelayan, tapi selalu hangat dan pas. Beberapa sopir bahkan mengaku setelah makan di sana, mereka mimpi aneh. Ada yang bermimpi didatangi ibu-ibu berkebaya coklat, rambutnya terurai panjang, wajahnya pucat tapi tersenyum. Ada juga yang merasa ada bayangan duduk di kursi samping saat mereka sedang makan, padahal mereka sendirian. Jaka semakin yakin kalau apa yang dialami bukan kebetulan. Warung itu memang menyimpan sesuatu. Sesuatu yang gak bisa dijelaskan dengan logika. Malam berikutnya, Jaka bertekad. Dia gak mau cuma dengar cerita. Dia ingin kembali lagi ke warung itu, memastikan sendiri apa yang sebenarnya terjadi di sana. Sejak pertemuan pertamanya dengan warung aneh itu, hidup Jaka jadi dipenuhi tanda tanya. Setiap kali dia duduk di belakang kemudi, bayangan nasi goreng hangat dengan aroma bawang putih tumis selalu muncul di pikirannya. Entah kenapa, rasa makanan itu masih melekat di lidah, seolah dia baru saja makan beberapa jam lalu. Ketika singgah di bengkel pinggir jalan untuk ngopi atau sekadar istirahat,
Jaka selalu cerita ke sesama sopir. Awalnya dia ragu, takut ditertawakan. Tapi ternyata, cerita yang keluar dari mulutnya justru disambut dengan tatapan serius dari teman-temannya. "Ja, lo jangan kaget. Banyak sopir yang ngalamin hal sama," kata Bo, sahabatnya yang juga sopir truk lintas Jawa. Jaka menoleh. "Maksud lo, warung itu bukan warung biasa. Udah lama banget jadi bahan obrolan di kalangan sopir. Bahkan ada yang sampai trauma. Suasana bengkel yang biasanya ramai dengan obrolan santai malam itu berubah hening. Hanya terdengar suara jangkrik dari sawah belakang dan sesekali anjing menggonggong jauh di ujung jalan. Sopir-sopir lain ikut menoleh, memperhatikan Jaka dan Bo. Seorang sopir tua bernama Mantu akhirnya angkat bicara. Rambutnya sudah memutih sebagian, wajahnya keriput, tapi sorot matanya tajam. "Aku pertama kali makan di situ tahun ke-2002. Waktu itu masih sepi, aku mampir karena haus. Begitu masuk, meja sudah ada segelas kopi hitam panas sama sepiring pisang goreng. Aku pikir ada orang yang siapin, tapi pas kulihat ke dapur, kosong. Kosong total." Jaka menelan ludah. "Terus, Pak?" Manto menarik napas panjang. "Aku makan, kopinya mantap, pekat, dan pisang gorengnya hangat, manis banget. Tapi sejak malam itu, aku sering mimpi. Ada ibu-ibu tua datang ke mimpiku, rambutnya panjang, wajahnya pucat, pakai kebaya coklat. Dia selalu senyum sambil bilang, 'Makanlah, nak, jangan biarkan perutmu kosong.'" Beberapa sopir yang mendengar cerita itu langsung merinding. Ada yang pura-pura batuk untuk mengalihkan rasa takut. Bowo menimpali, "Aku juga pernah. Ja, tahun kemarin. Aku lagi bawa muatan semen dari Gresik ke Jakarta. Lapar banget, terus lihat warung itu. Pas masuk, ada soto ayam udah siap di meja. Lengkap, ada sambal, ada jeruk nipis. Aku makan, enak banget. Kuahnya bening tapi gurih. Tapi pas aku minum airnya, tiba-tiba kerongkonganku kayak panas, kayak ada yang nyekik. Malamnya, aku mimpi ditarik ke dapur kosong. Dapurnya gelap, dan ada bayangan besar hitam berdiri di pojokan." Jaka menatap Bowo dengan mata melebar. Cerita itu persis dengan yang dia alami, hanya berbeda menu. Seorang sopir muda yang baru ikut nimbrung tiba-tiba angkat suara. "Bang, kalau boleh jujur, gue juga pernah. Gue makan nasi pecel di sana. Tapi anehnya, sayurnya kayak masih segar banget, padahal nggak ada orang yang masak. Sejak itu, tiap kali gue lewat jalur Brebes malam-malam, pasti gue ngelihat bayangan perempuan duduk di kursi depan warung itu, ngelihatin jalan." Obrolan itu bikin suasana makin mencekam. Lampu neon bengkel yang berkedip-kedip seakan menambah suasana seram. Semua orang diam, sibuk dengan pikirannya sendiri. Hanya Jaka yang duduk mematung, mencerna semua cerita yang baru saja ia dengar. "Apa mungkin makanan itu sebenarnya cuma ilusi?" tanya Jaka pelan. Manto menggeleng. "Bukan ilusi. Rasa itu nyata. Perutmu juga beneran kenyang. Tapi bukan berarti itu makanan biasa. Itu makanan dari alam lain." "Alam lain?" ulang Jaka. Keningnya berkerut. "Iya," jawab Manto. "Makhluk halus juga bisa menyiapkan sesuatu yang terasa nyata buat kita. Rasanya sama, bahkan lebih enak. Tapi jangan salah, ada harga yang harus dibayar. Ada yang bilang, kalau kita makan di situ terlalu sering, kita bisa terikat sama arwah yang ngasih makan." Bowo menambahkan, "Ada sopir yang katanya ketagihan makan di sana. Tiap lewat, pasti mampir. Lama-lama, dia nggak pernah kelihatan lagi. Katanya kecelakaan di jalur Pantura. Ada yang percaya dia diambil, ditarik ke dunia mereka." Hening lagi. Angin malam berhembus masuk dari pintu bengkel yang setengah terbuka, membuat tumpukan kertas di meja terbang. Semua menoleh sejenak, lalu kembali diam. Jaka merinding mendengar cerita itu. Perutnya yang tadi kenyang terasa mual. Ia teringat nasi goreng yang dimakannya, rasa gurihnya, hangatnya teh yang menenangkan. Tiba-tiba semua itu terasa menakutkan. Namun, di balik rasa takut, ada rasa penasaran yang makin membesar. Kalau semua orang punya cerita berbeda, kalau makanan yang muncul juga berbeda, berarti warung itu bukan hanya sekadar warung kosong. Ada sesuatu yang sengaja menyesuaikan dengan keinginan orang yang datang. Semakin malam, obrolan itu makin panjang. Ada sopir lain yang cerita kalau setelah makan di sana, tubuhnya justru lebih kuat. Perjalanannya lebih lancar, tidak mengantuk, seolah mendapat energi tambahan. Tapi ada juga yang bilang setelah makan, dia selalu dihantui suara-suara aneh di telinga,
seperti bisikan orang yang tidak terlihat. Akhirnya, Manto menutup pembicaraan dengan suara berat. Satu hal yang harus kalian ingat, kalau sampai makan di sana, jangan pernah coba kembali lagi dengan sengaja. Kalau malam itu kamu kebetulan mampir, anggap saja rezeki. Tapi kalau kamu nekat balik untuk cari pengalaman, itu artinya kamu yang sedang dicari. Semua sopir mengangguk pelan, hanya Jaka yang masih termenung. Kata-kata itu justru membuatnya semakin penasaran. Dia tahu dia seharusnya takut, tapi di dalam hati kecilnya, ada suara yang terus berbisik, kembali lagi, lihat lebih dekat, cari kebenarannya. Dan sejak malam itu, Jaka memutuskan satu hal. Dia tidak akan membiarkan rasa penasarannya menggantung. Cepat atau lambat, dia harus kembali ke warung itu. Sejak mendengar cerita para sopir di bengkel malam itu, Jaka tidak bisa tidur nyenyak. Bayangan nasi goreng dari warung misterius itu terus muncul. Aroma bawang putihnya, rasa gurihnya, bahkan hangatnya teh yang menenangkan, semua masih jelas di lidahnya. Tapi yang paling menempel di benaknya adalah peringatan Pak Manto, jangan pernah kembali lagi. Ironisnya, semakin keras larangan itu, semakin kuat pula rasa penasaran Jaka. Ia merasa seperti ada sesuatu yang menunggu. Sesuatu yang memang sengaja memanggilnya kembali. 3 malam setelah obrolan itu, Jaka kembali melintas jalur Pantura Brebes. Malam itu jalanan lengang. Hanya ada beberapa truk besar melintas. Lampunya menembus pekatnya malam. Angin laut yang asin terasa sampai ke kabin truknya. Lampu-lampu jalan redup, beberapa bahkan padam, membuat suasana semakin gelap. Ketika mendekati tikungan panjang, Jaka melihat cahaya samar di kejauhan. Jantungnya berdegup lebih cepat. Dari jarak itu saja, ia sudah bisa menebak cahaya itu berasal dari papan kayu tua dengan tulisan pudar, warung tepi jalur. Tangannya yang memegang setir mulai basah oleh keringat. Ada bagian dari dirinya yang ingin menancap gas, melewati warung itu tanpa menoleh. Tapi ada juga bagian lain yang mendorongnya untuk berhenti. Di saat ragu itu, tiba-tiba telepon genggamnya bergetar. Ternyata Bowo menelpon. "Jak, lo lagi di mana?" Suara Bowo berat, seperti baru bangun tidur. "Di jalur Brebes." "Wow, dekat warung itu." Jaka menjawab lirih. Bowo terdiam sejenak. "Lo jangan mampir lagi, Jak, gue serius. Kalau lo udah pernah makan di sana, lo harus cukup sekali. Jangan nekat." Jaka menggigit bibir. Ia menatap papan nama warung yang semakin dekat. "Gue nggak tahu." Wow, rasanya kayak ada yang manggil. Bowo menghela napas panjang. "Kalau lo nggak bisa nahan, jangan masuk sendirian. Gue bisa nyusul. Gue masih di Tegal. 1 jam lagi sampai Brebes." Percakapan itu menambah beban di kepala Jaka. Tapi sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, matanya sudah menangkap warung itu di sisi kiri jalan. Dari luar, tempat itu terlihat sama persis dengan terakhir kali, lampunya redup, cat dindingnya kusam, papan kayu hampir patah, dan jendela kacanya memantulkan cahaya bulan. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Di depan warung, terlihat seorang perempuan duduk di kursi panjang. Rambutnya tergerai panjang menutupi sebagian wajah. Kebaya coklatnya lusuh, dan tangannya terlipat rapi di pangkuan. Perempuan itu duduk diam, menatap jalan lurus ke arah truk Jaka. Jaka merinding, bulu kuduknya berdiri. Tapi entah kenapa, kakinya justru menginjak rem, memperlambat truk, lalu menepi. Warung itu seperti magnet. Jaka turun dari truk, langkahnya berat. Angin malam bertiup lebih kencang, membawa bau anyir yang samar. Lampu neon di depan warung berkedip-kedip, seperti hendak padam. Perempuan yang tadi duduk di kursi panjang sudah tidak ada. Kosong. Jaka menelan ludah. Ia mendekat, membuka pintu warung yang berderit pelan. Begitu masuk, suasana langsung terasa berbeda. Udara di dalam lebih dingin, bahkan lebih dingin daripada udara malam di luar. Meja-meja kayu tua tersusun rapi, dan di salah satu meja, sudah ada sepiring makanan terhidang. Kali ini bukan nasi goreng, melainkan gulai kambing. Kuahnya kental, berwarna kuning keemasan, dengan aroma rempah yang menggoda. Di sampingnya ada segelas es teh yang masih berembun, seperti baru saja disajikan. Perut Jaka tiba-tiba keroncongan. "Selamat datang kembali, Nak." Sebuah suara lirih terdengar dari arah dapur. Jaka terlonjak, menoleh cepat. Tapi ketika matanya menatap dapur, ia justru menemukan ruangan kosong, gelap, tanpa satupun orang. Suara itu jelas, tapi tidak ada wujudnya. Jaka menggigil.
Ia ingat kata-kata Pak Manto tentang ibu-ibu tua yang sering datang ke dalam mimpi. Apakah itu suara yang sama? Tangannya gemetar saat ia mencoba melangkah mendekati meja. Gulai itu benar-benar menggoda. Bau rempahnya menusuk hidung, membuat air liurnya menetes. Rasanya seperti tubuhnya dipaksa untuk duduk dan makan. Tapi sebelum tangannya menyentuh sendok, pintu warung tiba-tiba terbuka. Bowo berdiri di sana, wajahnya tegang. "Jak!" teriak Bowo, "jangan dimakan." Jaka terkejut, sendok yang hampir dipegangnya jatuh ke meja. Bowo masuk dengan langkah cepat. Matanya langsung tertuju pada meja dengan gulai dan es teh. Tapi berbeda dengan yang dilihat Jaka, wajah Bowo tampak pucat. "Lo lihat apa, Jak?" tanya Bowo pelan, suaranya gemetar. "Gulai kambing sama es teh," jawab Jaka, bingung. "Kenapa emang?" Bowo menelan ludah. "Yang gue lihat, di meja itu cuma ada mangkuk kosong berisi air keruh. Dan di gelas itu, penuh sama darah." Darah Jaka seakan berhenti mengalir. Ia menoleh lagi ke meja. Masih gulai, masih es teh. Tapi apa yang dilihat Bowo membuatnya ragu pada penglihatannya sendiri. "Jak, ini bukan makanan," kata Bowo lagi. "Ini jebakan." Belum sempat Jaka merespons, suara kursi bergeser terdengar dari sudut ruangan. Keduanya menoleh bersamaan. Kursi tua di pojokan bergoyang sendiri, padahal tidak ada orang yang duduk di sana. Lalu, dari arah dapur, suara langkah kaki terdengar. Pelan, menyeret, semakin lama semakin dekat. "Bowo," bisik Jaka, wajahnya pucat pasi. "Lo denger itu?" Bowo mengangguk, keringat dingin mengalir di pelipisnya. "Kita harus keluar sekarang." Tapi baru saja mereka berbalik, pintu warung menutup dengan keras, membuat seluruh ruangan bergetar. Lampu neon padam, gelap gulita. Di tengah kegelapan, suara perempuan tua kembali terdengar, lebih jelas, lebih dekat. "Makanlah, nak. Jangan biarkan perutmu kosong." Suara itu membuat tubuh Jaka kaku. Ia ingin lari, tapi kakinya seperti menempel di lantai. Bowo mencoba meraih gagang pintu, tapi tidak bergerak sedikit pun, seolah terkunci dari luar. Lalu, di tengah kegelapan, mereka melihat sesuatu. Dari arah dapur yang gelap, muncul cahaya samar. Perlahan-lahan, sesosok perempuan tua melangkah keluar. Rambutnya panjang kusut, wajahnya pucat keabu-abuan. Matanya kosong tanpa bola mata. Kebaya coklatnya lusuh, penuh noda hitam. Di tangannya, ia membawa sebuah nampan. Di atas nampan itu ada mangkuk-mangkuk kecil berisi makanan. Tapi bentuknya aneh, ada yang seperti potongan daging mentah, ada yang seperti gumpalan hitam, dan ada yang berisi cairan pekat merah. Perempuan itu berjalan perlahan ke arah mereka, sambil terus tersenyum. "Makanlah, nak, makanlah." Suara itu menggema di telinga Jaka, seolah langsung menembus kepalanya. Pandangannya mulai berkunang-kunang. Ia melihat gulai di meja itu berubah, bukan lagi gulai, melainkan potongan daging busuk penuh belatung. Es teh yang tadi segar kini berubah menjadi segelas darah kental. "Ya Allah," bisik Jaka. Tubuhnya gemetar hebat. Bowo menarik tangan Jaka, memaksanya mundur. "Jak, lawan. Jangan sampai lo makan. Itu bukan makanan buat manusia." Namun, semakin mereka mundur, semakin dekat perempuan itu berjalan. Suara langkahnya yang menyeret membuat bulu kuduk merinding. Hingga akhirnya, perempuan itu berdiri tepat di depan mereka. Senyumnya semakin lebar, mulutnya terbuka, memperlihatkan gigi-gigi hitam tak beraturan. "Makanlah, nak, biar kau kenyang selamanya." Ruangan warung itu semakin pekat. Aroma busuk menyengat menusuk hidung, bercampur dengan bau anyir darah. Jaka hampir muntah, tapi Bowo menepuk bahunya keras-keras, seolah memaksanya untuk tetap sadar. Perempuan tua berambut panjang itu berdiri hanya beberapa langkah dari mereka. Tangannya yang keriput dan pucat memegang nampan dengan gumpalan-gumpalan menjijikkan di atasnya. Senyumnya tidak hilang, malah semakin melebar, seolah wajahnya bisa robek kapan saja. "Makanlah, nak, biar kau kenyang selamanya." Suara itu berat, serak, seperti berasal dari tenggorokan yang sudah kering. Dan anehnya, gemas suara itu terdengar dari segala arah. Jaka gemetar. "Bowo, gue nggak bisa gerak." Bowo, dengan wajah tegang, menempelkan telapak tangannya ke dada Jaka. "Lawan, Jak, jangan diladenin, jangan lihat matanya." Mereka berdua mundur perlahan, tapi tiba-tiba kursi-kursi kayu di dalam warung bergeser sendiri,
menutup jalur mereka. Satu persatu meja menabrak dinding, menciptakan suara keras. Lampu neon di langit-langit berkedip sekali, lalu mati total. Gelap, hanya tersisa cahaya samar dari nampan yang dibawa perempuan itu. Jaka mencoba menutup mata, tapi rasa lapar yang aneh justru menyerang perutnya. Seolah tubuhnya dipaksa untuk tunduk pada aroma makanan itu. Makin lama, kepalanya terasa berat. Gue pengen makan. Wow, bisik Jaka lirih, hampir menangis. Bowo langsung menampar wajahnya. Sadar, Jak, itu bukan makanan. Itu jebakan. Lo denger gue, kan? Jaka mengangguk lemah. Tapi air liurnya menetes tanpa sadar. Perempuan tua itu kini menaruh nampan di meja terdekat. Tangannya lalu meraih satu gumpalan hitam dari mangkuk, menggenggamnya erat. Ketika ia membuka genggamannya, gumpalan itu sudah berubah jadi sebuah potongan ayam goreng renyah, masih mengepulkan asap. Lihatlah, nak, makananmu, ucapnya lirih. Jaka nyaris meraih potongan itu, tapi Bowo langsung menahan tangannya. Jangan, Jak, lo bakal ketarik kalau makan itu. Suara perempuan itu berubah lebih keras, lebih memaksa. Makanlah, jangan biarkan perutmu kosong. Tiba-tiba, pintu belakang warung terbuka sedikit. Dari celah itu, tampak cahaya bulan menembus, memberi secercah harapan. Ke situ, Jak, bisik Bowo, lari ke pintu belakang. Mereka berdua berlari, berusaha menerobos kegelapan. Kursi-kursi beterbangan, meja terjungkal, seolah semua benda hidup mencoba menghalangi langkah mereka. Jaka hampir jatuh ketika kakinya tersandung meja. Bowo cepat menarik tangannya, menyeretnya agar tidak berhenti. Nafas mereka terengah, keringat dingin membasahi wajah. Saat hampir mencapai pintu, suara perempuan itu menggema lebih keras. Jangan lari, nak. Sekali kau makan, kau tidak boleh pergi. Tiba-tiba, tubuh Jaka terasa berat, seperti ditarik sesuatu dari belakang. Tangannya meraih kusen pintu, tapi kakinya seolah diikat tali tak kasat mata. Ia menoleh sekilas, dan menyesalinya. Di belakangnya, sosok perempuan itu sudah tidak tampak tua lagi. Rambutnya berubah lebih panjang, matanya merah menyala, mulutnya terbuka lebar sampai ke telinga. Dari dalam mulutnya, menjulur lidah panjang berwarna hitam, melilit pergelangan kaki Jaka. Weye. Jaka menjerit histeris. Bowo berbalik, tanpa pikir panjang menendang lidah itu. Anehnya, tendangan itu berhasil membuat ikatan terlepas. Lidah itu kembali masuk ke mulutnya dengan suara ceplak menjijikan. Jangan pernah nengok lagi, Jak, teriak Bowo. Fokus ke depan, ikutin gue. Mereka akhirnya berhasil menerobos keluar pintu belakang. Begitu kaki mereka menginjak tanah luar, udara malam terasa berbeda, lebih ringan, tapi dingin menusuk. Mereka berlari sejauh mungkin dari warung itu, tanpa berani menoleh ke belakang. Namun, suara perempuan tua itu masih terdengar. Semakin jauh tapi tetap jelas, kalian sudah makan. Kalian tidak akan bisa pergi selamanya. Mereka berlari sampai hampir 1 kilometer jauhnya, lalu berhenti di sebuah lapangan kosong. Nafas mereka terengah, dada naik turun. Jaka terduduk di tanah, wajahnya pucat. Wow, apaan barusan itu? Apa gue gila? Apa ini mimpi? Bowo duduk di sampingnya, keringat bercucuran. Bukan mimpi, Jak, itu nyata. Gue udah bilang, jangan pernah balik ke sana. Tapi, kenapa makanan itu bisa kelihatan enak banget? Kenapa gue nggak bisa nahan diri? Bowo terdiam sejenak, lalu menjawab lirih. Karena dia tahu apa yang lo pengen. Dia kasih makanan sesuai dengan isi pikiran lo. Makanya beda-beda tiap orang. Tapi sebenarnya, semua makanan itu dari dunia mereka. Sekali lo makan, lo udah bikin ikatan. Jaka membeku. Ikatan? Ya. Jawab Bowo dengan wajah serius. Lo udah dicap, Jak. Mereka udah nanemin sesuatu di tubuh lo. Itu sebabnya lo selalu kepikiran nasi goreng itu. Lo udah jadi bagian dari mereka, meski lo nggak sadar. Kata-kata itu membuat darah Jaka berdesir. Ia merasa tubuhnya dingin, perutnya mual. Tiba-tiba, ia teringat sesuatu. Sejak makan di warung itu, ia sering mimpi aneh. Mimpi tentang meja penuh makanan, mimpi tentang suara perempuan yang menyuruhnya makan, mimpi tentang dapur kosong yang penuh bayangan. Wow, Jaka bergetar. Kalau gitu, gue udah gak bisa lepas. Bowo menatapnya lama, lalu berkata lirih, gue gak tahu. Tapi satu hal, Jak, lo harus siap. Karena warung itu gak akan berhenti nyari lo. Malam itu mereka tidak kembali ke jalan.
Bowo memutuskan untuk parkir truk di sebuah pos ronda desa terdekat, menunggu sampai matahari terbit. Tapi meski berada jauh dari warung, Jaka tetap merasa tidak aman. Saat mencoba tidur di kursi truk, ia mendengar bisikan di telinganya. "Makanlah, nak, makanlah." Ia membuka mata dengan kaget. Tapi tidak ada siapa-siapa, hanya kegelapan malam di luar jendela. Dan di kaca spion, sekilas ia melihat pantulan wajah perempuan berambut panjang itu, duduk di kursi penumpang sebelahnya. Pagi datang, matahari terbit dari ufuk timur, sinarnya menyinari jalur pantura yang kembali ramai. Truk, bus malam, dan mobil pribadi hilir mudik tanpa henti. Namun, bagi Jaka, sinar matahari pagi itu tidak membawa ketenangan. Semalaman ia tidak bisa tidur. Bayangan perempuan tua berambut panjang terus menghantuinya. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, suara lirih itu kembali terdengar. "Makanlah, nak, jangan biarkan perutmu kosong." Wajahnya pucat, matanya merah karena begadang. Bowo yang duduk di kursi sopir meliriknya. "Jak, lo nggak usah nyetir dulu, gue aja yang bawa." Jaka hanya mengangguk lemah. Ia merasa tubuhnya berat, seakan ada sesuatu yang menempel di dalam dirinya. Truk melaju meninggalkan desa kecil itu, masuk lagi ke jalur pantura yang panas oleh sinar matahari pagi. Tapi meskipun matahari sudah tinggi, Jaka tetap merasa seperti ada bayangan yang mengikuti dari belakang. Siang hari, mereka singgah di sebuah rumah makan besar yang ramai oleh pengunjung. Tempat itu jauh berbeda dengan warung kosong semalam. Lampunya terang, pegawainya banyak, suara orang makan terdengar riuh. Bowo mengajak Jaka makan, berharap bisa mengembalikan tenaganya. "Jak, lo harus isi perut. Lo udah dari semalam gak makan apa-apa." Jaka hanya menatap piring nasi dan ayam goreng yang ada di depannya. Aneh, meski ia lapar, perutnya berontak. Bau ayam goreng itu mendadak berubah di hidungnya, seperti bau daging busuk. Kuah sop di mangkoknya terlihat kental, mirip darah. Ia menutup mulutnya, hampir muntah. "Kenapa, Jak?" tanya Bowo cemas. Jaka menggeleng. Gue gak bisa makan." "Wow, semua kelihatan aneh." Bowo menatapnya serius. "Itu tandanya lo udah dicap. Mereka ngubah cara lo lihat makanan. Mungkin cuma makanan dari sana yang bisa lo telan." Mendengar itu, tubuh Jaka gemetar. "Jangan bercanda." "Wow, masa gue cuma bisa makan dari warung itu?" Bowo tidak menjawab. Wajahnya gelap, matanya menatap kosong ke arah luar. Hari-hari berikutnya jadi semakin parah. Setiap malam Jaka bermimpi. Dalam mimpinya, ia selalu berada di dalam warung itu. Meja-meja penuh dengan makanan enak, sate, soto, rawon, nasi goreng, bahkan makanan ringan seperti pisang goreng dan tahu isi. Semua terlihat hangat, menggoda, dan harum. Di ujung meja, perempuan tua berambut panjang duduk sambil tersenyum, menatapnya. "Makanlah, nak, ini rezekimu." Jaka kadang tidak sadar kalau ia mengambil makanan itu dan memakannya dalam mimpi. Dan anehnya, setiap kali ia bangun, perutnya terasa kenyang, meskipun ia tidak makan apa-apa di dunia nyata. Bowo menyadari perubahan itu. "Jak, lo makin pucat, berat badan lo turun. Lo yakin lo gak makan apa-apa?" Jaka bingung harus jawab apa. Bagaimana ia bisa cerita kalau ia makan di dalam mimpi? Kalau ia cerita, pasti terdengar gila. Suatu malam, saat mereka berhenti di rest area untuk istirahat, Jaka melihat sesuatu yang membuatnya semakin ketakutan. Ia sedang duduk di kursi truk, menatap jalanan kosong, ketika tiba-tiba ia melihat warung itu. Ya, warung dengan papan kayu tua dan lampu redup. Padahal mereka sedang jauh dari Brebes. Menurut peta, posisi mereka sudah di Jawa Tengah bagian timur. Tapi warung itu berdiri tidak jauh dari rest area. Persis sama seperti pertama kali ia lihat. Pintu warung terbuka sedikit. Dari dalam, terlihat cahaya kekuningan, dan meja-meja dengan makanan terhidang. Dan di kursi depan, ada sosok perempuan tua itu, menatap lurus ke arah Jaka. Jaka membeku. Tubuhnya kaku, matanya tidak bisa lepas dari pemandangan itu. "Jak, lo ngeliat apa?" Suara Bowo terdengar dari samping. Dengan suara serak, Jaka menjawab, "Warung itu." "Wow, warungnya ada di sini." Bowo langsung keluar dari truk, menoleh ke arah yang ditunjuk Jaka. Tapi ekspresinya menunjukkan sesuatu yang lebih menakutkan. "Jak, gue nggak lihat apa-apa. Di sana cuma pohon sama jalan kosong." Jaka semakin panik. "Nggak mungkin, itu ada di situ." "Wow, ada perempuan itu juga." Bowo menatapnya dengan iba. "Jak, lo udah terlalu dalam.
Mereka sekarang ngikutin lo kemanapun lo pergi. Malam itu, Jaka tidak bisa tidur. Ia merasa setiap kali menutup mata, ada yang duduk di kursi sampingnya. Nafas halus, dingin, terasa di telinganya. Dan benar saja, ketika ia menoleh sedikit, ia melihat perempuan tua itu duduk di sebelahnya, tersenyum sambil memegang nampan penuh makanan. "Makanlah, nak," bisiknya. Jaka langsung menjerit dan membuka pintu truk, hampir jatuh ke aspal. Bowo buru-buru menahannya. "Jak, lo harus kuat, jangan ikutin dia." Jaka menangis, suaranya pecah. "Gue nggak kuat. Wow, gue lapar. Gue nggak bisa makan makanan manusia lagi. Gue cuma bisa makan dari dia." Bowo memeluk bahunya erat. "Tenang, Jak, gue bakal cari cara. Jangan nyerah dulu. Jangan kasih dia kesempatan nguasain lo sepenuhnya." Tapi sejak malam itu, keadaan semakin buruk. Jaka mulai kehilangan batas antara mimpi dan nyata. Kadang ia merasa sedang bangun, padahal sebenarnya masih terjebak dalam mimpi warung itu. Ia makan di sana, berbicara dengan perempuan tua itu, bahkan kadang melihat sopir-sopir lain yang katanya sudah hilang. Semua sopir itu duduk di meja panjang, makan dengan tenang, wajahnya kosong tanpa ekspresi. Jaka merasa ngeri, tapi juga takut kalau suatu saat dirinya akan ikut duduk di meja itu. Suatu kali, ia bertanya pada perempuan tua itu dalam mimpi. "Kenapa gue? Kenapa lu pilih gue?" Perempuan itu tersenyum, matanya kosong. "Karena kau sudah makan. Sekali makan, kau milikku. Kau tidak bisa lari. Kau akan kembali. Selalu kembali." Bowo yang semakin khawatir akhirnya mencari bantuan. Ia menemui seorang kiai di sebuah pesantren kecil di Jawa Tengah. Setelah mendengarkan cerita mereka, kiai itu menghela napas panjang. Warung itu bukan warung biasa. Itu pintu, sebuah tempat yang menghubungkan dunia kita dengan dunia mereka. Makhluk yang kau lihat itu bukan manusia. Dia memberi makan bukan untuk mengenyangkan perut, tapi untuk mengikat jiwa. Jaka menelan ludah. "Terus, gue bisa lepas enggak?" Kiai itu menatapnya dalam-dalam. "Sulit, kau sudah makan dari tangannya. Ikatan itu kuat. Hanya ada dua jalan. Kau harus melawan dengan iman yang teguh, atau kau akan jadi bagian dari mereka." Kata-kata itu menusuk hati Jaka, seolah-olah masa depannya sudah tidak ada harapan. Malam itu, di perjalanan berikutnya, Jaka merasa semakin lemah. Perutnya kosong, tubuhnya gemetar, tapi setiap kali mencoba makan di rumah makan biasa, ia hanya melihat darah dan daging busuk. "Wow, gue nggak kuat lagi." Suaranya lirih. Bowo menggenggam setir erat-erat, wajahnya tegang. "Lo kuat, Jak, jangan nyerah. Kita harus lawan." Tapi Jaka sudah merasa waktunya semakin dekat. Suara perempuan tua itu semakin sering terdengar di telinganya, bahkan ketika siang hari. Dan malam itu, saat mereka kembali melintas jalur sepi, Jaka melihat sesuatu di kaca depan truk. Warung itu berdiri di pinggir jalan, papan kayunya menyala samar. Lampu redup, pintunya terbuka, meja penuh makanan. Dan kali ini, bukan hanya Jaka yang melihat, Bowo juga menatap dengan mata terbelalak. "Ya Allah, Jak, kali ini gue juga lihat." Jaka tersenyum getir, matanya basah. "Berarti waktunya gue udah dekat." Wow, truk itu berhenti mendadak di pinggir jalan pantura yang gelap. Mesin masih hidup, lampu sorot menyinari jalan berdebu, tapi perhatian Jaka dan Bowo hanya tertuju pada satu titik, warung itu. Bentuknya sama seperti pertama kali mereka lihat di Brebes. Kayu lapuk, papan nama nyaris runtuh, lampu redup kuning yang berkedip-kedip. Bedanya, sekarang warung itu terasa lebih nyata. Bahkan suara piring beradu dan aroma makanan menyeruak keluar, seakan ada ratusan orang sedang makan di dalam. Padahal dari kaca depan, jelas terlihat warung itu kosong. "Jak, lo denger nggak?" tanya Bowo, suaranya serak. Jaka menatapnya kosong. "Iya, wow, gue denger. Bau makanannya juga kuat banget." Bowo langsung menarik tangan Jaka. "Jangan keluar. Kalau lo keluar, selesai sudah." Tapi tubuh Jaka gemetar hebat. Pelipisnya berkeringat deras, matanya merah, bibirnya kering. Ia seperti orang sakau yang sudah lama nggak dapat barang. "Gue nggak tahan. Wow, gue lapar banget. Sumpah, perut gue sakit." Suaranya pecah, seperti memohon. "Jak, lo harus lawan. Lo udah janji sama Kiai kemarin, kan? Lo harus kuat." Bowo berusaha menahannya, tapi saat Bowo lengah sebentar, Jaka sudah membuka pintu truk dan turun. Udara malam terasa dingin menusuk. Jalan pantura di sekeliling mereka sepi, hanya sesekali truk melintas jauh di kejauhan.
Jaka berjalan gontai menuju warung itu. Langkahnya berat tapi matanya tak berkedip. Bowo panik. Jak, jangan masuk. Lo denger gue nggak? Itu bukan warung beneran. Itu jebakan. Tapi Jaka terus melangkah. Seolah ada tali tak kasat mata yang menarik tubuhnya. Begitu ia sampai di depan pintu, suara sendok dan piring makin jelas. Bau sate, gulai kambing, sop buntut, rawon, semua bercampur jadi satu. Begitu menggoda. Perempuan tua itu muncul lagi. Rambut panjangnya terurai, matanya tajam tapi bibirnya tersenyum ramah. Ia duduk di kursi kayu, sambil menepuk-nepuk meja yang penuh hidangan. Ayo, nak, makanlah, ini semua untukmu. Jaka menelan ludah. Pandangannya berkunang-kunang. Ia tahu Bowo menjerit-jerit di belakangnya, tapi suaranya terdengar jauh, samar, tenggelam oleh suara warung itu. Bowo berlari ke arah Jaka, berusaha menariknya keluar. Tapi aneh, jarak ke warung itu terasa makin jauh. Seperti jalan itu memanjang tanpa ujung. Astagfirullah, ini bukan dunia biasa. Bowo mulai melafalkan doa, berusaha memutus bayangan aneh yang menjerat mereka. Namun, semakin ia melangkah, semakin berat tubuhnya. Seolah ada ratusan tangan tak kasat mata yang menahan kakinya. Sementara itu, Jaka sudah duduk di kursi depan warung, tepat di hadapan meja penuh makanan. Tangannya gemetar, tapi perlahan ia mulai meraih sepotong sate ayam. Aromanya begitu harum, tusukannya masih hangat seakan baru dibakar. Ia menatap Bowo untuk terakhir kali. Matanya penuh air, wajahnya pasrah. Maaf, wow, gue nggak kuat lagi. Lalu ia menggigit sate itu. Dalam sekejap, suasana warung berubah. Suara piring yang beradu mendadak hilang, diganti suara tangisan dan jeritan samar. Aroma makanan enak lenyap, berganti bau anyir darah bercampur amis. Jaka menoleh ke meja, dan matanya langsung membelalak ketakutan. Di depannya bukan sate atau rawon, tapi potongan daging manusia. Ada kepala tanpa tubuh, tangan yang tergeletak di piring, dan nasi yang basah oleh darah segar. Ia baru sadar. Selama ini, makanan yang ia lihat hanyalah ilusi. Yang sebenarnya ia makan adalah daging dari korban-korban yang sudah terjerat warung itu.